Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Bagaimana nih kabarnya semuanya? Alhamdulillah baik, Pak. Alhamdulillah baik ya. Sebelum mulai pembelajaran coba tolong buka kelas pimpin doa dulu. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, Bapak cek dulu ya daftar hadirnya. Patria, Pak. Jibril, Jadi Pak, Ila, Hadir Pak. Dika, Hadir, Pak. Lilin, Hadir, Pak. Adel, Dika, Hadir, Pak. Zahra, Nur, Hadir, Pak. Widi, hadir semua ya, rajin-rajin. Iya, Pak. Rajin terus. Datang terus kita Pak. Datang. Oke. Datang kita, Pak. Oke. Hari ini kita membahas materi tentang pasar oligopoli. Pertama, apakah ada yang tahu, ada yang pernah dengar nggak istilah ini? Kayaknya pernah. Pernah, Pak. Iya. Nggak ingat gitu, Pak. Apa itu Pak? Nggak apa-apa, nanti kita bahas bersama ya, diskusi kelompok. Lalu kita akan presentasi, siap? Siap. Oke. Oke, Bapak kali ini menggunakan pendekatan scientific approach, yaitu mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, menalar, mengomunikasi dengan menggunakan model pembelajaran cooperative learning serta metode ceramah interaktif. Jadi interaktif, diskusi kelompok, tanya jawab, dan presentasi. Yang pertama, pengertian pasar oligopoli, yaitu yang pertama itu pasar dengan sedikit penjual tetapi menguasai sebagian besar pasar. Yang kedua, perusahaan saling mengaruhi dalam penentuan harga dan output, contohnya industri otomotif, komunikasi, dan semen. Nah, ciri-cirinya yaitu jumlah perusahaan sedikit, produk homogen atau diferensiasi, hambatan masuk tinggi, tiga, keempat, perusahaan saling ketergantungan. Nah, perilaku perusahaan, yang pertama perang harga, kedua kolusi harga, ketiga strategi mengikuti pesaing, empat inovasi produk. Nah, teori singkat menurut Industrial Organization Review. Satu, oligopoly firms often behave strategical considering rivals reaction. Untuk contoh industri oligopoli, pertama industri smartphone, maskapai penerbangan, operator seluler, industri otomotif. Untuk lebih lengkap kita nonton video dulu ya. Selamat berjumpa kembali. Di video ini kita akan membahas jenis pasar yang lain, yaitu pasar oligopoli. Ini adalah karakteristik dari pasar oligopoli. Yang pertama, kita lihat dari hasil jumlah perusahaan. Di pasar oligopoli ada sedikit atau beberapa perusahaan yang tidak pasar, sehingga hasil perusahaan yang satu itu adalah perusahaan. Yang kedua, kita tinjau dari sisi produk. Produknya bisa terdiferensiasi maupun homogen. Berikutnya, ada bagian untuk masuk ke dalam pasar.
Konsekuensinya, hubungan perusahaan di dalam pasar oligopoli itu menjadi kata dari apa saja, bisa berupa rawat ekonomi, bisa berupa paten, organisasi dan sebagainya. Oke, ini contohnya perusahaan di pasar oligopoli, misalnya adalah perusahaan dalam motor, komputer, baja, instan dan sebagainya. Oke, jadi karakteristiknya tiga tadi. Nah, ini adalah perbandingan keempat jenis pasar yang telah kita pelajari. Pasar monopoli, oligopoli, monopolistic competition, dan perfect competition. Dari sisi jumlah perusahaannya, monopoli sudah jelas satu, oligopoli sedikit, monopolistic competition dan perfect competition banyak. Oke, ditinjau dari entry condition, artinya bisa enggaknya masuk ke dalam pasar. Di monopoli tidak ada entry, oligopoli ada limited entry, nanti akan kita bahas. Di monopolistic competition dan perfect competition karakteristiknya adalah free entry. Oke, dan jika kita lihat dari sisi profit, monopoli raja apa dan semua pasti besar sangat menolak. Oligopoli itu tidak ada profit. Sedangkan monopolistic competition dan perfect competition dalam jangka panjang menolak. Karena dari sisi kemampuan untuk set harga, menentukan harga monopoli sebagai price setter, oligopoli juga sebagai price setter, monopolistic competition sebagai competition sebagai price setter. Kita lihat dari sisi price level, monopoli sudah pasti sangat tinggi, oligopoli tinggi juga. Monopolistic competition lebih tinggi dari perfect competition, karena competition itu relatif. Yang kedua kita lihat dari strategi terhadap monopoli yang ada karena oligopoli iya, sedang kebijakannya berdasarkan strategi tertentu. Monopolistic competition iya, sedangkan perfect competition tidak ada strategi apa karena mereka sudah sama lain. Oke, produknya monopoli produknya yang satu karena oligopoli produknya bisa mungkin bisa terdiferensiasi. Kalau monopolistic competition terdiferensiasi, sedangkan perfect competition itu mungkin. Contohnya apa aja misalnya monopoli, misalnya kalau di sini disebutkan untuk monopoli menjual gas, monopoli online, dalam monopolistic competition lolos. Sedangkan untuk pasar persaingan adalah produk-produk dari dalam jenis sebagai Apple misalkan. Nah, ini adalah karakteristik yang unik dari pasar oligopoli. Ada strategic action. Dalam pasar oligopoli, penentuan harga dan output itu mempergunakan behavior dari komoditas sehingga memerlukan strategic action. Akibatnya, keseimbangan terjadi saat semua perusahaan itu telah memberikan strategi terbaiknya yang bisa mereka lakukan atas berbagai perilaku atau strategi komoditas. Keseimbangan seperti ini yang kita sebut sebagai Nash equilibrium. Sekali lagi, strategi yang menjadi Nash equilibrium ini merupakan best response atas aksi yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan lain atau kompetitor. Ini adalah 3 model oligopoli utama. Ada Comfort model. Comfort model ini perusahaan oligopoli secara simultan menentukan kuantitas yang diproduksi tanpa polusi. Oke, jadi perkaranya adalah menentukan kuantitas secara bersama-sama atau simultan. Oke, sedangkan stakeholder model ini mirip Comfort model yang menentukan kuantitas yang diproduksi, tapi tidak dilakukan secara simultan. Tapi leader firm itu akan melakukan atau menentukan kuantitasnya pertama kali, kemudian baru diikuti oleh perusahaan lain. Itu stakeholder model. Menurut model ini perusahaan oligopoli kalau melakukan event akan melakukan harga baik. Jadi kalau menurut stakeholder itu menentukan kualitas, kalau bersaing itu menentukan harga baik. Ya. Dalam oligopoli itu ada kemungkinan kolusi harga, meski itu biasanya dilarang hukum, namun secara teori berlaku antar perusahaan saling bergantung. Kalau satu menurunkan harga, lainnya biasanya ikut. Oke, sekarang kita akan bagi sesi diskusi, yaitu bagi kelompok. Kita bagi 2 kelompok ya. Kelompok 1 yang betul.
aja kelompoknya. Pertanyaan ada 2 ya. Bapak kasih waktu 2 menit untuk satu diskusi. Kelompok 1 dan ada contohnya belum? Bapak, aku ngambil contoh keraton. Tulis alasannya ya. Ya Pak. Untuk kelompok 2 Sudah kan kita? Sudah. dong Pak. mau kelompok 2 dulu apa 1 dulu ini? Iya Pak. 2. Tumben 2. Kita kelompok 2 dulu. Malah kelompok 1. Sekarang itu kelompok 2. Dua orang. Tuh, cuman ini aku. Sendirian. Mati, sebentar Pak. Ya. Oke, sebelumnya kami perwakilan dari kelompok 2 ingin menyampaikan hasil diskusi dari kami. Jawaban kami itu ciri-ciri oligopoli itu adalah jumlah perusahaan yang sedikit. Oh salah ya, maaf, salah. Oke, jawaban dari kami. Perusahaan oligopoli itu saling bergantung karena kenapa Nur? Jika salah satu mengubah harga, lainnya pasti merespon untuk mempertahankan pasar. Bagus. Beri aplaus dulu untuk kelompok 2. Oke, untuk kelompok 1 silakan. Boleh ya Pak? Tidak apa. Itu buat TV nanti. Ya, ini bisa gitu. Emang gitu? Bisa gitu. Jadi di sini kami dapat pertanyaan, jelaskan ciri-ciri pasar oligopoli dan berikan contohnya di Indonesia. Nah, jadi ciri-ciri oligopoli itu jumlah perusahaan sedikit, produknya bisa homogen atau berbeda, ada hambatan masuk dan keputusan harga saling mempengaruhi. Nah, contohnya itu kayak sama yang kayak saya bilang tadi Pak, industri operator seluler. Oke, bagus. Beri aplaus dulu untuk kelompok 1. Ya, ingin bertanya nggak tentang jawaban kelompok 1 tadi? Mana yang Apa namanya? Ya, tentang ciri-ciri tadi. Oh, aku. Silakan.
Oh, aku mau nanya Pak, dari presentasi kelompok 1 tadi itu Pak, kenapa disebut sedikit perusahaan Pak? Dan berapa sih minimalnya Pak? Nah, untuk umumnya sih biasanya 3 sampai 10 perusahaan besar yang mendominasi ya. Pak, saya mau nanya dong Pak dari yang kelompok 2 tadi. Boleh, ya? Apakah kan tadi kan kata kelompok 2 kan perusahaan oligopoli saling bergantung, karena jika salah satu perusahaan mengubah harga lainnya pasti merespon untuk mempertahankan pasar. Nah, itu apakah itu penyebab terjadinya harga antar operator hampir mirip Pak? Ya itu contoh nyatanya ya, itu contoh perilaku oligopoli. Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Jika tidak, Bapak yang akan nanya. Waduh. Apakah oligopoli selalu buruk untuk konsumen? Menurut saya enggak Pak, enggak selalu, karena kadang inovasinya itu lebih cepat Pak. Betul, mereka itu tidak selalu buruk ya. Oke, kita sudah berada di penghujung pembelajaran. Apakah ada yang mau menyimpulkan tentang materi yang Bapak sampaikan? Saya Pak. Boleh, Nur. Jadi dari pembelajaran kita hari ini, oligopoli itu pasar dengan beberapa perusahaan besar serta perusahaan saling bergantung dalam menentukan harga. Contohnya industri smartphone dan operator seluler. Bagus, beri hapus dulu. Oke. Sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, Bapak kasih PR untuk kalian. Nanti Bapak share di ketua kelas ya. Nanti Bapak share di kelas. Boleh untuk ketua kelas pimpin doa untuk mengakhiri pembelajaran hari ini. Oke, baik, sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada hari ini, mari kita berdoa untuk agama dan kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Oke, Bapak akhiri ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Akhirnya ya Allah, kita udah makan bakso. Bagus, ya Allah. Kita udah nggak perlu lagi nih micin-micin nungguin orang. Ini sampai selesai dengan waktu Elsa mana? Berapa menit? Lah kotak di mana? Sini aja ngasih sekali.